Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat berangkaikan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkah rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk melaksanakan perkuliahan secara daring pada hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu Bahasa Indonesia di kelas tinggi Ibu Riris Nurkholidah Rambe MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada hari ini izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media pembelajaran di kelas tinggi. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Dwi Yanti Pratiwi Siregar, sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian Ayu Anela sebagai pemateri kedua, Wulan Maulidina Faturama sebagai pemateri ketiga, dan Mas Waria sebagai pemateri keempat. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian media pembelajaran di kelas tinggi. Pengertian media mengarah pada sesuatu yang dapat meneruskan informasi atau pesan antara sumber atau pemberi pesan kepada penerima pesan. Pengertian media pembelajaran adalah semua alat bantu, baik berupa benda ataupun media, yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan, baik dari sumber-sumber pendidikan maupun sumber lainnya, untuk disampaikan kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Anela. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran di kelas tinggi. 1. Media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal yaitu bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal yaitu bunyi-bunyian dan vokalisasi. 2. Media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. 3. Media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menyampaikan atau menampilkan suara dan gambar. 4. Media serbaneka. Jenis media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu lokasi lain atau di masyarakat yang dapat memanfaatkan sebagai media pembelajaran. Contoh jenis media pembelajaran serbaneka di antaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. 5. Gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. 6. Peta dan globe. Jenis media pembelajaran berikut ini adalah peta dan globe. Ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Wulan Maulidina Faturama akan melanjutkan materi kita, yaitu manfaat media pembelajaran di kelas tinggi. Ada 2 manfaat media pembelajaran di kelas tinggi, yaitu bagi seorang guru dan bagi siswa. Yang pertama, manfaat media pembelajaran di kelas tinggi bagi seorang guru. A. Memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan. B. Menjelaskan struktur dan urutan pembelajaran secara baik. C. Memberikan kerangka sistematis mengajar secara baik. D. Memindahkan kendali guru terhadap materi pelajaran. E. Membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi pembelajaran. F. Membangkitkan rasa percaya diri seorang guru. Dan G. Meningkatkan kualitas pembelajaran.
Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran bagi seorang siswa, yaitu A. Meningkatkan motivasi belajar siswa. B. Memberikan dan meningkatkan variasi belajar siswa. C. Memberikan struktur materi pembelajaran dan memudahkan siswa untuk belajar. D. Memberikan inti informasi, pokok-pokok secara sistematis sehingga memudahkan siswa untuk belajar. E. Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Dan F. Siswa dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar lewat media pembelajaran. Saya Ulama Fatur Rahma. Di sini saya akan melanjutkan materi kita mengenai cara penggunaan media pembelajaran. Supaya media pembelajaran itu efektif, maka pemanfaatan dan penggunaan media itu harus dirancang dan direncanakan secara sistematik. Berikut ini diuraikan cara-cara penggunaan media pembelajaran. 1. Buku bahan ajar atau handouts. Handouts dipakai untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Sebaiknya dibagi pada awal kegiatan. 2. Papan tulis atau blackboard. Penggunaannya selalu dilakukan pada saat itu juga, baik untuk menulis sesuatu atau membuat sketsa dan gambar-gambar sederhana. Sebaiknya ketika menulis di papan, hindari sambil berbicara. 3. Whiteboard. Prinsipnya, penggunaan whiteboard ini hampir sama dengan papan tulis biasa, hanya berbeda di tampilan papan dan alat tulisnya, serta efek tampilan gambar dan tulisan yang lebih kelihatan rapi, dan untuk pemakaian alat tulis berwarna-warni. Dan yang keempat, media film bergerak dan proyektornya. Bila media filmnya sudah ada, tinggal memasangkan sesuai dengan petunjuk praktisnya. Namun, untuk memproduksi film bergerak ini cukup memakan waktu dan tenaga yang banyak serta biaya yang besar. Kemampuan untuk mengungkapkan gambar yang indah, nyata, bergerak adalah keunggulan dari media film bergerak dan proyektornya. Sekianlah presentasi kami pada hari ini. Semoga materi-materi yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan diterima dengan baik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kata-kata kami yang salah. Kepada teman-teman yang telah aktif berpartisipasi pada perkuliahan hari ini, kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.